Baiklah, pada kajian Ba'da Subuh pagi ini dengan sesi uraian gramatikal Al-Quran, kajian inti dari acara kajian Ba'da Subuh. Ahlan wasalan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Jumat ini. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara dramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh Surah Ali Imran ayat 185 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ustadz Hazrizal Al-Hasani pagi ini didampingi oleh Ibu Syaibah. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Friza, Bu Saibah, dan Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom. Assalamualaikum Bu Saibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Semoga Ustadz, Bu Saibah, serta Bapak Ibu semua kajian ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tanpa berlama-lama, acara pagi ini akan dilanjutkan oleh Buya Hasrizal. Silahkan Buya. Syukran Bu Friza. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah juga bagi kita untuk menghindar dari larang-larang Allah. Kita dengan mudah melaksanakan sholat, mudah bagi kita untuk melaksanakan puasa, dan mudah bagi kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk kita tumbangkan di jalan Allah. Mudah bagi kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat, mudah. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Allah berikan kita nikmat sehat badan saat ini, mata kita masih bisa melihat ayat-ayat Allah. Telinga kita masih bisa mendengar ajakan-ajakan yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Dan telinga kita masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kaki kita masih bisa kita melangkahkan. Tempat-tempat yang Allah ridai. Kalau kita hitung semuanya itu nikmat Allah, tidak sanggup kita menghitungnya. Dan sanggup kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur ini satu modal utama bagi kita untuk memperbanyak amal-amal kita. Betapa banyak teman-teman kita yang sebaya kita, bahkan lebih muda dari kita, sudah Allah panggil. Sudah tinggal mempertanggungjawabkannya. Nah, kita masih hidup sampai saat ini. Artinya Allah memberikan waktu kepada kita untuk memperbanyak amal. Perbanyak bekal. Dan sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bekal takwa, amal soleh kita. Mari kita perbanyak. Dan kita jadikan setiap detik waktu kita yang kita jalanin, setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita jadikan sebuah perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah.
Dan pada pagi ini Allah berikan suatu nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang yang diberikan Allah, hanya orang-orang pilihan dan hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan senang dengan Al-Quran. Saya punya banyak sekali mengajak orang dan banyak pengalaman bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran bersama orang. Orang kadang-kadang suka dengan agama, tapi pada saat ditawarkan Quran dia nggak suka. Ada orang yang kadang-kadang rajin ibadah, pada saat dibicarakan Quran dia malas. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir sekarang yang berjumlah 182 orang suka dengan Al-Quran. Itulah suatu nikmat yang besar kepada kita. Dan kita jaga itu. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita, karena Allah yang menjaga Quran, maka orang-orang yang cinta Quran pun Allah jaga. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta beliau dan beserta sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita, role model kita, uswatun hasanah kita. Beliau sudah memperagakan, sudah melaksanakan, sudah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pedagang, bagaimana menjadi seorang kepala keluarga, bagaimana menjadi seorang sahabat, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kita tinggal meniru. Beliau adalah contoh teladan kita. Dan di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, kita ingin berjumpa dengan beliau, sang idola kita. Kita berharap beliau mengenal kita. Beliau menyatakan kepada kita, ini umatku, sambil menunjuk kita. Dan kita pun sambil bergandeng tangan dengan beliau memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami di Rasulullah. Apa modal kita? Modal kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Satu bukti bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasul, kita cinta kepada Al-Quran. Karena Rasul tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan warisan, beliau tidak meninggalkan kekuasaan. Yang beliau tinggalkan hanya Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang pada keduanya, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lama. Itulah kita dambakan. Suatu kehidupan yang abadi nanti, yang tidak ada batas waktunya. Semoga doa kita dihajabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan membawakan surat Ali Imran ayat 185. Bapak-bapak Ibu yang hadir, silakan dibuka Ali Imran 185. Nah, saya sekarang didampingi oleh Bu Syaibah. Assalamualaikum Bu Syaibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Kalau boleh tahu Bu Syaibah posisi di mana sekarang? Di Balikpapan, Buya. Oh, Balikpapan. Oh, bareng Pak Datua ya, Pak Endri. Balikpapan ya. Sama Bu Eli juga ya. Ya, insya Allah IKN, insya Allah, Buya. Ibu Syaibah merantau ke sana atau asli situ? Asli orang Balikpapan, Buya. Alhamdulillah. Balikpapan itu Kalimantan apa itu ya? Kalimantan Selatan. Timur. Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Banjarmasin, Helmi yang Iya, selatan. iya. Banjarmasin saya pernah ke sana, pindah tugas di Banjarmasin 2 tahun dulu. Bu Syaibah kegiatan sehari-hari apa sekarang? Ibu rumah tangga sama jualan online, Buya. Allah. Apa jualan online-nya? Makanan gitu, Buya. Oh, makanan khas Balikpapan ya? Enggak juga, variasi. Oh, rendang Padang ada jual nggak sih? Rendang bisa, Buya, sama empek-empek saya buat, Buya. Oh, alhamdulillah. Kapan Bu Syaibah masuk Al-Sani? Alhamdulillah bulan Oktober pertengahan, Buya. Oktober ya. Oke. Sejak sebelumnya pernah masuk grup apa namanya? Belajar lain ada sebelumnya? Sudah, Buya. Sudah Buya kemarin. Malah pas dikasih materi ini sama Bunda Aini itu pas 17 Ramadan, Masya Allah gitu kan. Itu saya malah milih yang mana gitu ya. Dua-duanya. Tapi saya pikir ya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik gitu kan. Saya bismillah, saya pilih Buya, insya Allah. Oh, ada pilihan lain waktu itu ya? Iya, malah sebelum masuk kelas Buya, saya paginya sebelum ini kan saya ikut Zoom tetangga juga yang ada Buya kemarin ada di situ gitu. Masya Allah saya bilang ada Buya juga sini pernah ngajar gitu kan. Paginya itu saya di Masjid Pondok Indah di Ustadz Edi. Saya dari situ dulu.
Ada, saya lihat YouTube-nya Buya ada di situ Mas ngajar. Bukan Sama saya ada kan. TPP, ada TPP Oh, sama Profesor Khairul. yes. Saya Oh lihat ya. di situ, Masya Allah. Oh, Mm-mm. itu Nah, dulu kan ya. paginya itu saya ditawarin untuk kelas baru. Nah, alhamdulillahnya kadarullah saya ketemu Mbak Eli pas kelas tahsin. Nah, Ya. ditawarin Buya sama Bu Ah, Eli. Mm-mm. oh ya. Dua sih Udah. Buya teman-teman saya. Yang satu itu Bu Elmiati dari Padang Panjang. Cuma dia kayak erupsi ya Buya, ngilang. Oh iya iya tahu tahu Iya, itu ya. Buya. Ya ya. Bukan apa grup pencinta Quran kayaknya itu. Iya betul. Grup Saya pencinta grupnya, Quran. ya grup Bukan tahsin apa? cinta. Grup pencinta Quran. Iya Saya masuk ke betul. sana sebentar, cuman itu untuk jalan-jalan piknik aja, lihat bagaimana bagi saya itu sebagai pembanding apa yang diajarkan di sana, apa dari Iya sini. betul. Nah, menurut saya alhamdulillah beda metode. Metode Iya. kita two-way traffic communication. Kita dua arah. Kalau sana kan satu arah. Iya. Banyak kan saya lihat di lain sifatnya satu arah, jadi sifatnya ceramah. Kalau kita sifatnya bukan ceramah, tapi delivery of knowledge. Ya, bahasa saya ada delivery of knowledge, jadi penyampaian sebuah ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya sekedar menerima, tapi adalah two-way communication, dua arah. Itu ya Bu Saibah ya. Oke Bu Saibah udah siap ya? Buat kelas keluarga besar Al Hasani saya acungkan jempol buat Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kakak lengkap. Alhamdulillah Buya. Alhamdulillah. Jadi udah milih pilihan nggak Sani ya Bu Saibah ya? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Betul, silakan Bu Saibah. Udah mulai. Alhamdulillah. Terima kasih buat Buya. Sebelum saya menguraikan ayat, saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman juhjiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faj. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 185. Saya penggal menjadi 24 penggalan. Penggalan 1, kullu nafsin. Penggalan 2, dha'iqatul mauti. Penggalan 3, wa. Penggalan 4, innama. Penggalan 5, tuwaffauna. Penggalan 6, uzurakum. Penggalan 7, yaumal qiyamati. Penggalan 8, fa. Penggalan 9, man. Penggalan 10, juhjiha. Penggalan 11, an. Penggalan 12, nar. Penggalan 13, wa. Penggalan 14, udkhila. Penggalan 15, al-jannata. Penggalan 16, fa. Penggalan 17, qad. Penggalan 18, fada. Penggalan ke-19, wa. Penggalan ke-20, ma. Penggalan ke-21, al-hayatu. Penggalan ke-22, ad-dunya. Penggalan ke-23, illa. Penggalan ke-24, mata'ul ghururi. Ayat ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 7. Bagian kedua, penggalan 8 sampai 18. Bagian ketiga, penggalan 19 sampai 24. Penggalan 1, baik akan saya uraikan sesuai dengan metode gramatikal Al-Hasani. Penggalan 1, kullu nafsin merupakan kata benda majemuk
terdiri dari dua kata benda, kulu dan nafsin. Pada kata kulu, bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diakhiri domahtain, akar katanya kala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 380, artinya tiap-tiap. Pada kata nafsin, bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diakhiri tanwin, akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 462, artinya jiwa. Jadi, kata kullu nafsin artinya tiap-tiap jiwa. Penggalan kedua, dha'iqatul mauti, merupakan kata benda majmuk terdiri dari dua kata benda, dha'iqah dan al-mauti. Pada kata dha'iqatu bentuknya KBPA, ciri kata bendanya diakhiri tamarbuthoh dan domahtain. Ciri pelaku aktifnya berharokat panjang, akar kata kedua kasrah, akar katanya dawako menjadi dako, berlaku poin huruf sia dalam kata benda poin 2, dalam kata benda pelaku aktif huruf sia berada di tengah akar kata, maka huruf sia berubah menjadi hamzah. Dalam buku materi halaman 34, sehingga dawako menjadi dako. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda pelaku aktifnya fa'ilatun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 135, artinya yang merasakan. Pada pola kata al-mauti, bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam dan diakhiri kasratain. Kasratain berubah menjadi kasrah karena ada alif lam di depannya. Akar katanya mawata menjadi mata, berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dalam buku materi halaman 30, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 432, artinya kematian. Jadi kata dha'iqatul mauti artinya yang merasakan kematian. Penggalan ketiga, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan keempat, innama merupakan huruf bermakna artinya sungguh hanyalah. Penggalan kelima, tuwafauna bentuknya KKS adifasif, cirinya ada tu di depan kata, waw sukuna di akhir kata, menandakan pelakunya antum. Untuk mencari akar kata, kita hilangkan tu dan waw sukuna, maka sisanya wafa, termasuk dua huruf sia yang berjumlah 90%. Dalam buku materi halaman 33, polanya fa'ala. Dalam Kamus Al-Munawir halaman 1572, artinya disempurnakan. Penggalan keenam, udzurokum merupakan kata benda majmuk terdiri dari kata benda dan kata ganti. Pada kata udzuro, bentuknya KBKK jamak, ciri kata bendanya fatahtain. Pada kata udzuron, karena ada kata ganti kum, maka menjadi tunggal, ajron. Tanwinnya hilang satu, maka menjadi udzuro. Akar katanya adaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 34, artinya, saya maaf kurang situ, pahala-pahala. Jadi kata uzurokum artinya pahala-pahala kalian. Penggalan ketujuh merupakan kata benda majmuk. Yaumal qiyamati merupakan kata benda majmuk terdiri dari dua kata benda. Kata kerja pada kata yauma, bentuk kata bendanya, cirinya huruf kedua akar kata berharokat sukun dan di akhir huruf fathatain. Akar katanya yawama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Kamus Al-Munawir halaman 1591, artinya hari. Pada kata al-qiyamati bentuknya KBKK, ciri di awalnya
ada alif lam dan di akhir ada tamarbutoh berharokat kasroh. Akar katanya koma menjadi koma, berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pada buku materi halaman 30, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alatun. Dalam kamus Al-Munawwir halaman 1172 artinya kiamat. Jadi kata yaumal qiyamati artinya hari kiamat. Arti bagian 1 ini, tiap-tiap jiwa yang merasakan kematian dan sungguh hanyalah kalian disempurnakan balasan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Selanjutnya, penggalan ke-8. Fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Man, penggalan 9. Man merupakan huruf bermakna, artinya barang siapa. Penggalan ke-10. Penggalan ke-10. Zuhjiha, bentuknya KKL pasif, cirinya berharokat kasroh pada huruf kedua. Ciri pasifnya ada zu, pelakunya huwa, akar katanya zahjaha, polanya fa'lala. Dalam kamus Al-Munawwir halaman 563, karena pelakunya huwa, maka artinya dia telah dijauhkan. Ani merupakan huruf zar, artinya daripada. An-nari, penggalan ke-12 an-nari, bentuknya KBKK, cirinya diawali huruf zar, karena ada huruf jar sebelumnya, dan alif lam. Kata bendanya narun, karena ada huruf jar sebelumnya yang fungsinya mengkasrohkan, maka menjadi nari. Karena ada alif lam, maka harokat tanwinnya hilang 1, maka menjadi an-nari. Akar katanya nawaro, menjadi naro, berlaku kaidah 1, huruf sia, dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pada buku materi halaman 30, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam kamus Al-Munawwir halaman 1472 artinya neraka. Penggalan ke-13, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, udkhila, bentuknya KKL pasif, cirinya berharokat fathah, ciri pasifnya ada wu, dan huruf keduanya berharokat kasroh. Pelakunya huwa, akar katanya dakhala, polanya af'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 125, karena pelakunya huwa, maka artinya dia telah dimasukkan. Penggalan ke-15, al-zannata, bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam dan berakhiran tamarbutoh. Akar katanya zanna, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 92 artinya surga. Penggalan ke-16, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-17, qad merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-18, fadha, bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar katanya fawadha, menjadi fajar, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pada buku materi halaman 30, sehingga fawaza menjadi faza, polanya fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 325, dia telah menang. Arti pada bagian 2 ini, maka barang siapa dia telah dijauhkan daripada neraka dan dia telah dimasukkan surga,
maka sesungguhnya dia telah menang. Penggalan ke-19, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-20, ma merupakan huruf bermakna artinya tidaklah. Penggalan ke-21, al-hayatu bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam dan berakhiran tamarbutoh. Akar katanya hayya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 112 artinya kehidupan. Penggalan ke-22, ad-dunya bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam, akar katanya danaya menjadi dana, berlaku kaidah satu huruf sia, poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif pada buku materi halaman 30. Sehingga dananya menjadi dana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 130, artinya dunia. Penggalan ke-23, illa merupakan huruf bermakna artinya melainkan. Penggalan ke-24, mata'ul gururi merupakan kata benda majemuk, terdiri dari dua kata benda, kata kerja dengan ciri keduanya berharokat kasroh. Pada kata mata'u bentuknya KBKK, ciri kata bendanya dimulai dengan ma di depan, akar katanya mata'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 409 artinya kesenangan. Pada kata al-gururi bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam, akar katanya goro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 291 artinya memperdaya. Pada bagian ketiga ini artinya dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang sempurna. Arti dari keseluruhan surah Al-Imran ayat 185 secara metode gramatikal Al-Hasani adalah tiap-tiap jiwa yang merasakan kematian dan sungguh hanyalah kalian disempurnakan balasan pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa dia telah dijauhkan daripada neraka dan dia telah dimasukkan surga, maka sesungguhnya dia telah menang. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Saibah? Rada-rada softer Bu ya, Masya Allah. Maaf ya Bu ya kalau ada yang salah bagus, ya. Bagus sekali. Bagus. Cuma jalan tol Bu Saibah. Taplong ya. Cepet. Alhamdulillah Bu ya, ya Allah, Masya Allah Bu ya, Bu ya. Komplit tadi saya urainya tuh nggak ada yang tercecer kayak pas semuanya. Alhamdulillah. Nah, Bu Saibah sebelum paham Quran dengan setelah paham Quran, apa pengaruhnya pada saat kita baca Quran? Apa pengaruhnya? Luar biasa Bu ya, ayat-ayat Allah Allahu Akbar pokoknya Bu ya, Masya Allah. Ada rasa-rasa gimana ya Bu ya? Ada rasa senang, rasa takut juga gitu kan. Berarti benar kata Bu ya, jangan pernah bermain dengan waktu. Gunakanlah waktu itu baik-baiknya. Karena waktu itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Iya. Ada orang kadang-kadang diajak itu ya, ayo beli Quran, apa katanya? Waktu saya nggak ada. Saya kata Allah, waktu sudah berjanji, wal asri, demi waktu. Kalau waktu disalahkan, kata waktu apa? Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu merugi. Kalau kita bersandar ke waktu yang ada sekarang, ya merugi kita. Jadi waktu itu yang harus kita manage. Bagus ya Bu Saibah ya. Alhamdulillah. Wah, mumtaz sekali Bu Saibah ya. Mudah-mudahan Bu Saibah bisa istiqomah dengan Al-Quran ya. Amin ya Allah. Silakan
Baik Bapak Ibu, saya hanya menambahkan di segi konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, kullu nafsin setiap jiwa za'iqatul maut. Dari KBPA. Jadi perasa, pasti merasakan sakitnya mati. Kalau dulu saya menerjemahkan za'iqatul maut itu mengalami kematian. Ternyata bukan hanya sekedar mengalami kematian, tapi perasa sakitnya kematian. Karena di sini bentuknya za'iqatul, bentuk kata benda pelaku aktif, bukan kata kerja. Jadi perasa kematian. Jadi kita pasti merasakan mati. Gimana sakit mati? Ya hadis sama melebihi dari kulit domba disayat hidup-hidup. Domba itu yang hidup-hidup disayat ya, asli seperti itu. Jadi kita disayat hidup lebih sakit. Jadi mati sakit. Bagi orang siapa? Yang kafir. Bagi orang mukmin gimana? Seperti belain kesian orang tuanya aja, lembut dia terasa. Orang mukmin dicabut nyawanya nanti, insya Allah malaikat itu hati-hati sekali. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan betapa sakitnya mati itu. Nah, kita siap-siap untuk menghadapi kematian itu. Kenapa? Meninggal tidak tergantung pada usia. Meninggal tidak mesti sakit. Jadi kalau bahasa Padang itu mumbang jatuh, kelapo jatuh. Mumbang itu yang paling kecil, usia bayi. Sementara yang kelapo yang udah tua. Jadi tua muda sama meninggal. Kalau sudah sampai ajal maka dia meninggal. Nah, saat meninggal tinggal kita pertanggungjawaban apa yang kita perbuat. Kemudian wa innama tuwaffauna, dan hanyalah tuwaffauna, disempurnakan ujurakum, balasan kepada kalian semua. Jadi di dunia kita nggak bisa mengharapkan kesempurnaan. Hanya dari kiamat, yaumal kiamah, dan nanti disempurnakan. Jadi Bapak sekarang baca Quran, Bapak sekarang rajin tahajud, nggak akan ada balasan sekarang. Kalaupun ada balasan, itu hanya sekedar informasi positif. Uang muka, down payment. Tidak sempurna. Kalau kita berbuat baik, nggak usah harapan balasan dari orang. Kita bantu orang, nanti dia bantu lagi kita. Nggak usah diharap balas. Kenapa? Tidak akan mungkin sempurna. Kadang kita berikan bantuan ke orang, malah balasannya sebaliknya. Disesali kita. Jadi, wa innama tuwaffau ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanyalah kalian disempurnakan nanti balasan kalian pada hari kiamat. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Ibarat orang karyawan itu menunggu tanggal 1 bulan berikutnya. Tanggal 1 gajian. Nah, kalau kita orang yang baru mukminin apa? Gajian kita nanti di yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti. Makanya Quran Pak, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran itu, dan dia akan datang padamu nanti pada hari kiamat sebagai syafi'an, pembela. Di situ kita disempurnakan nanti. Kira-kira kita itu apa? Takut hari kiamat? Enggak. Kita mengharapkan hari kiamat segera. Artinya bukan kita apa, tapi kita nggak akan takut dengan hari kiamat. Kenapa? Bekal kita. Kemudian Allah kata, faman zuhziha, maka barang siapa zuhziha itu perintah benda pelaku pasif, PKKL pasif yang berpola fa'lala. Dan barang siapa dijauhkan aninar dari api neraka, wa udkhilal jannah, maka pasti dimasukkan ke surga. Karena pada saat itu tempat cuma dua, Pak. Dari kiamat tempat cuma dua, mau enggak neraka, mau enggak surga, mau enggak ke kanan, mau enggak ke kiri. Tengah-tengah enggak ada, Pak. Yang untuk backpacker nggak ada di kiamat nanti, nggak ada backpacker, nggak di hotel, nggak mana keliling-keliling aja, nggak ada. Hanya dua pilihan, kalau nggak surga, kalau nggak neraka. Jadi barang siapa pamayyuh ziha anin nar wa udkhilal jannah, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka pasti dia masuk surga. Faqad faza, maka dia pasti beruntung, pasti menang dia. Nah, kita tentu menunggu kemenangan ini. Karena kemenangan di dunia aja heboh. Kemarin PSSI itu juara SEA Games, saya lihat terjebak macet aja. Kenapa macet ini di Sudirman? Oh, PSSI menang. Nah, menang dunia aja udah dihebohkan. Apalagi nanti kita menang di akhirat. Maka barang siapa yang masuk ke surga, faqad faza, maka sungguh dia telah menang. Wamal hayatud dunya, dan apapun tidaklah kehidupan dunia ini hanya sebagai fata morgana. Ila mata unturur, yang kesenangan yang memperdaya.
Ada dalam surat Al-Haqqum Takasur. Al-Haqqum Takasur, kemegahan dunia telah membuat kau lalai, telah melalaikan kamu. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Jadi kehidupan dunia ini kalau kita peturut mah Bapak Ibu ya, manusia tak akan pernah ada puas-puasnya. Bapak melihat orang punya harta sampai 7 turunan. Padahal yang pakai, yang harta bagi kita apa? Demi hadis Nabi. Nah, istilah Islam itu sangat-sangat hikmah. Yang rezeki bagi kita hanya 3, Bapak Ibu ya. Apa yang kita makan, lalu menjadi ampas. Itulah rezeki kita. Yang kita makan, dimanapun barangnya itu rezeki kita. Mau makan rumah tetangga kah, mau jajak teman di traktir teman kah, itu rezeki kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kita pakai kemudian habis. Baju yang kita pakai, mobil yang kita pakai, rumah yang kita pakai, mau di rumah disewa, mau kontrakan, tapi itu tetap rumah kita. Kenapa? Itu yang kita pakai dan habis. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan. Nah, ini harta yang abadi. Nah, 3 itu yang kita miliki, 3 itu. Bapak punya banyak rumah disewain, itu bukan punya Bapak. Kontrakan yang Bapak terima uangnya bukan punya Bapak. Siapa tahu itu punya rumah sakit pada saat Bapak sakit, itu punya bengkel yang Bapak mobilnya tabrakan dan sebagainya. Itu bukan punya kita. Setelah kita pakai, setelah kita makan baru punya kita. Dan kemudian kita sedekah. Hanya 3 itu harta kita. Simpel sekali Islam dalam menangani. Nah, orang kadang-kadang memperturutkan hawa nafsu sehingga mengejar harta yang sangat banyak. Padahal kehidupan dunia Allah katakan hanya memperdaya. Banyak orang Pak punya rumah banyak, rumahnya 8 disewa di sana sini. Ada 1 rumah ditumpuk barang-barang di sana. Buat apa? Semua itu adalah fata morgana. Dan semua nanti akan bertanggung jawab. Memberatkan kita nanti harta-harta yang tidak dipakai. Dia nuntut nanti. Barang kita banyak, ini rumah kita, mobil di garasi 7. Padahal orangnya cuma 2. Kemana 5 lagi? Banyak saya temukan keluarga seperti itu. Kenapa? Memperturutkan hawa nafsu. Nah, dia pengennya tiap hari ganti mobil. Jadi Bapak Ibu, kehidupan dunia jangan sampai melalaikan kita. Apa pesan Allah? Al-Haqqum Takasur hatta zurtumul maqabir. Baik Bapak Ibu semuanya, yang dapat kami sampaikan sekali lagi Bu Saibah, mumtaz ya Bu Saibah ya. Semoga Bu Saibah bisa istiqamah dengan Al-Quran dan mengajak tetap keluarga yang lain dan teman-teman untuk ikut bersama membahas Al-Quran. Baik Bapak Ibu, karena kami masih belajar ya, ada yang salah kami mohon buka kami itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini bagi yang baru, banyak sekali Bapak Ibu yang baru, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang baru peserta, tadi yang disampaikan oleh Bu Saibah tadi, Bapak Ibu sabar ya, insya Allah 2 bulan ke depan Bapak bisa. Itu kenapa begitu? Saya belum paham, iyalah baru kan? Yang baru nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Bapak ikutin aja kelas, hari demi hari, insya Allah. Bulan ke depan Bapak Ibu kan bisa. Kita mulai dari kemarin, sudah mulai dari kilometer 0. Dari SPBU kita mulai dari 0. Jadi Bapak yang mulai 0 asal ikut terus dan bisa mengikuti materi, insya Allah tak akan ketinggalan. Yang penting 5P itu tolong diingat terus Pak ya. Apa 5P-nya itu? Pertama, pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Kalau Bapak-Bapak melihat ibu-ibu ada yang keluar grup di BRME itu ya, kenapa dia keluar? Ya mungkin niatnya nggak ikhlas Pak. Niatnya bukan untuk baca Quran, tapi cari teman, atau mencari mencari teman atau memasarkan produk dia, begitu ditegur di grup, nah dia tersinggung keluar dia. Tidak niat belajar Quran. Yang kedua, banyak taubat Pak ya, sama Allah. Yang ketiga, punya hajat yang kuat. Bapak-bapak kalau yang keluar itu mungkin nggak ada keinginan untuk memahami Quran. Yang keempat, yakinkan Bapak bahwa Al-Quran itu mudah. Yang tadi disajikan, ya mudah itu. Saatnya nanti Bapak mudah. Dan yang terakhir, istiqomah. Sekali lihat terkembang, pantang surut ke belakang. Sekali kita masuk ke Al-Quran, jangan pernah berpisah lagi. Kalau orang yang sudah masuk ke Quran dulu berpisah, rugi sendiri Pak ya. Karena belum tahu dia betapa nikmatnya mencintai Al-Quran. Betapa nikmatnya berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quran. Mereka belum tahu rasa nikmat itu, maka mereka, bagi Bapak-Bapak Ibu yang baru, selamat bergabung di Arsani. Bapak Ibu nyaman. Demikian dari kami, dan saya kembalikan kepada Bu Khadijah. Bu Khadijah untuk memandu acara selanjutnya. Baik Bu ya, terima kasih. Demikian uraian Al-Quran berikut penjelasannya, Surah Ali Imran ayat 185. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Kami ucapkan